Selamat pagi Bapak Ibu, warga Jemaat GKJ Wilawang, dimanapun Anda berada. Eh, Minggu pagi ini, tanggal 24 Mei, saya ingatkan bahwa kemarin tanggal 23 Mei itu berdirinya gereja kita loh. Sehingga hari ini kita merayakan hari ulang tahun kita yang ke-55 tahun. Untuk itu ibadah minggu hari ini spesial kita buat online. Walaupun ada juga yang offline. Untuk itu ada teman majelis yang bersedia menemani juga dan siap melayani Anda semua. Dan saya ingatkan ada karikatur yang bagus sebetulnya, yang lucu. Karena dilukiskan Tuhan Yesus yang berpuasa digoda iblis. Iblis bilang pada Yesus, Yesus, lihat umatmu, kalah sekarang, gereja tutup semua. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, Iblis, kamu keliru, gerejanya memang ditutup, tapi wargaku, lihat, terbuka hatinya di rumah. Itu sukacita ke hari ini. Dan sebelum kita mulai kebaktian, kita nanti menerapkan juga syahadat kita atau pengakuan iman kita. Yang tidak selalu harus di dalam gereja, dimanapun Anda berada, kita hayati pengakuan iman kita. Contoh, Anda seorang bisnismen. Orang bisnismen biasanya gak untung, ya buntu kan? Tapi ada nasihat, tidak selalu seperti itu ya. Pengakuan iman, aku percaya pada Allah yang selalu memberi berkat. Jadi sambil berbisnis kita berbagi juga dengan sesama kita. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera selalu ada di tengah-tengah keluarga Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semua warga di KJW Lawang. Harapan kami, semoga semua warga jemaat di KJW Lawang tetap sehat dan dalam keadaan sehat dan tetap bisa menjalankan ibadah, baik ibadah keluarga maupun ibadah minggu di keluarga masing-masing. Mari kita awali ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Jemaat disilahkan berdiri. Pada tanggal 23 Mei 1965 atau tepatnya 55 tahun yang lalu, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja berkenan menjadikan sebuah komunitas yang dikuduskan menjadi sebuah jemaat yang dewasa di Lawang. Ukuran jemaat dewasa adalah mandiri. Ada 3 prinsip kemandirian gereja, yaitu mandiri di bidang teologi, mandiri di bidang daya, dan mandiri di bidang dana. Di dalam bahasa Inggris, self-doing theology, self-human resources, and self-support. Hal yang sebenarnya sulit untuk kita nalar. Jikalau bukan karena Tuhan saja, di desa Kalirejo, Kecamatan Lawang ini bisa muncul jemaat Tuhan Yesus yang eksis sampai sekarang ini. Karena saat itu pasti gereja apapun akan mengalami masa yang sulit. Karena bulan September dalam sejarah dicatat ada gerakan G30 SPKI di negara kita. Dalam masa pancaroba politik, untuk mempertahankan diri sebagai sebuah jemaat Kristen yang mandiri, pastilah sangat tidak mudah. Dari aspek dewasa di bidang teologi dimaksudkan warga jemaat memiliki pondasi rasa percaya diri dengan berharap penuh serta berkreasi mandiri di dalam mengasihi Allah dan sesama
hanya berdasarkan sabda Allah atau Alkitabiah. Sekalipun di seputar banyak berseliweran teologi bermacam-macam aliran ataupun pemahaman kepercayaan, para pelaku sejarah awal GKJW Lawang ternyata tidak bergeser sedikit pun iman percayanya. Selain hanya tetap setia kepada Tuhan Sang Gembala Gereja. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 242 ayat yang pertama dan yang ketiga. Marilah ibadah Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus juga, sehingga merayakan hari Minggu. Dan sekaligus hari ini kita mengucap syukur atas ulang tahun gereja kita GKJW Lawang yang ke-55 tahun. Mari kita hayati ibadah ini sambil mengaku demikian dalam hati kita. Pertolongan kita hanyalah berasal dari Allah, Sang Pencipta kehidupan, yang setia memelihara karyanya kekal hingga kekal. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Sang Bapa yang selalu berkarya dalam putranya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahkan mungkin anak-anak yang ikut ibadah di rumah, selamat pagi, salam sehat selalu. Marilah ibadah kita alaskan pada firman Tuhan yang ada di dalam surat atau kitab Ibrani. Dan itu mungkin di rumah ada yang tadi berdiri, disilahkan duduk ya. Ibrani pasal 10 ayat 32 hingga 35. Karena tema bulan ini
yang merupakan juga bulan Kespel atau kesaksian dan pelayanan, itu temanya Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Itu tema bulan Kespel yang sudah dibuka dalam ibadah keluarga hari Kamis yang baru lalu. Nah, adapun tema liturgis mingguan itu menjadi saksi dan pelayan Kristus yang bersukacita selalu. Tapi minggu ini ibadah kita dalam rangka HUT, kita mengambil subtema bersabar dalam penderitaan. Ini firman Tuhan yang melandasinya demikian di dalam surat Ibrani, khususnya pasal yang ke-10. Mari kita perhatikan, akan saya bacakan pada khususnya ayat 32 hingga 35 yang demikian Alkitab menyaksikannya. Sekali lagi Ibrani 10 ayat 32 hingga yang ke-35. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Demikian firman Tuhan di kitab Ibrani. Nah, untuk itu firman Tuhan ini kita jabarkan di dalam tema subtema bersabar dalam penderitaan, apalagi di tengah ya ini pandemi corona ya, atau sering disebut COVID-19. Sebelum kita lanjutkan, kita ikuti yang satu ini. Di tengah sukacita ini ada kelompok vokal group yang menamakan diri Ya Aresya Vokal Group. Mereka mempersembahkan pujian dengan judul Persembahan Hati. Disilahkan. Dalam setiap langkahku
Demikian Bapak Ibu, saudaraku, tadi kita sudah mengikuti dan menghayati pujian dari kelompok vokal grup. Mari sebelum kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah syukur ini, mari kita ungkapkan pengakuan dosa kita. Kita gunakan litani teks sebagaimana yang sudah disiapkan dalam bentuk tata ibadah berupa entah PDF atau yang hard copy. Mari kita lakukan, atau Bapak Ibu bisa menggunakan Alkitab dari Mazmur pasal 26 ayat 8 sampai 12. Mari kita lakukan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa. Yang pada tangannya melekat perbuatan mesum. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Kakiku berdiri di atas tanah yang rata. Ibu bapak saudara-saudaraku, sesuai janji Tuhan, siapapun yang selalu mengakui dosanya dan berusaha hidup setia bersama Tuhan setiap saat. Ada firman Tuhan yang demikian di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 hingga yang ke-10. Melalui Rasul Paulus mewartakan kepada kita berita anugerah yang indah. Efesus 2 ayat 8 hingga 10 demikian sabdanya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Hanya karena anugerah, soli gratia, kita diselamatkan. Berbahagialah saudara dan saya yang setiap saat selalu berusaha hidup setia dan diakui sebagai anak-anaknya. Mari kita hayati perilaku etis, cara hidup benar, dengan kita hayati pujian dari PKJ nomor 230, bait 1 dan 2 yang berjudul Berkilat Halilintar. Berkilat halilintar dan guntur menyeru. Begitu rasa dosa mengajak jiwaku.
Kini tibalah saatnya pusat dari seluruh ungkapan syukur kita, seluruh ibadah kita hanyalah pada terang firman-Nya yang kudus. Dan untuk pembacaan sabda ini akan dilayani oleh rekan majelis jemaat yang lain, disilahkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita mohon kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menyatukan hati kami di hadapan Engkau yang Maha Kudus, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu yang menjadi kekuatan bagi iman percaya kami. Kami mohon Tuhan memberikan kepada kami pemahaman supaya kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Sistrianto. Sehingga firman ini dapat kami simpan dalam hati kami dan dapat kami berlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siapkan firman ini dengan hati sukacita dan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14, demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Pembacaan yang kedua diambil dari 1 Petrus 4, kita membaca ayat yang ke-12 sampai 14, dilanjutkan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Demikian kesaksian Alkitab. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita dalam badai topan. Sabdamu pedoman dalam kegelapan, jalan kami aman. Saudara-saudaraku, jemaat kekasih Tuhan yang dikasihinya dan saudara-saudara juga mengasihinya, firman Tuhan, mari kita perhatikan istimewa di bacaan di 1 Petrus pasal 4, khususnya ayat yang ke-13 dan 14, demikian. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Itu firman Tuhan yang indah, dan kita sebelum merenungkannya, kita ikuti yang satu ini, yakni ada sedikit animasi semacam film kartun begitu dengan judul Fermi Paradox. Disilakan. Alam semesta kita ini seperti tak terhingga. Ada sekitar 100 miliar bintang seperti matahari di galaksi kita, 200 miliar galaksi di alam semesta kita, dan mungkin ada miliaran planet yang bisa dihidupi seperti bumi. Jika alam semesta kita ini penuh dengan kehidupan, kenapa sejauh ini kita belum bertemu dengan mereka? Bukankah harusnya angkasa dipenuhi oleh kehidupan lain, dan setidaknya kita sudah bertemu salah satu dari mereka sekarang? Di mana mereka semua? Ini disebut sebagai Fermi Paradox. Faktanya, sejak 40 tahun lalu kita sudah mengirimkan sinyal radio ke ruang angkasa dengan harapan sinyal itu dijawab oleh sesuatu di luar sana. Tapi nyatanya belum ada siapapun yang menjawab. Jadi mungkin ini adalah jawaban-jawaban kenapa kita belum menemui kehidupan lain sejauh ini. Alasan kenapa kita belum juga menemukan kehidupan lain mungkin saja karena alam semesta kita terlalu luas. Mungkin mereka semua ada di sana, namun kita tak dapat saling berkomunikasi karena jarak yang sangat jauh di antara kita. Sekalipun kita berhasil membuat kapal luar angkasa secepat cahaya, kapal tersebut membutuhkan sekitar 4.000 tahun dari bumi ke bintang terdekat dari tata surya kita. Jika kehidupan lain itu pun ada, apakah mereka seperti kita dan memiliki indera yang sama? Apakah mereka bisa membaca sinyal radio yang selama ini kita kirim? Dan apakah kita bisa mengetahui keberadaan mereka? Dan apakah mereka tinggal di planet seperti kita atau tempat yang benar-benar
imajinasi kita. Lalu kemungkinan lainnya, mereka sudah tahu keberadaan kita, tapi mereka memilih untuk mengabaikan kita. Mungkin saja ada kekaisaran galaksi di luar sana yang sengaja mengabaikan kita karena menganggap kita adalah suatu jenis spesies pemakan bakso yang aneh dan berbahaya. Mungkin ada jutaan kehidupan di luar sana, namun sosoknya tak seperti yang kita bayangkan. Mungkin mereka hanya berbentuk mikroorganisme yang hanya peduli dengan lingkungannya dan tak memiliki kecerdasan seperti kita. Atau justru kehidupan termasuk kita pada dasarnya memiliki insting untuk menghancurkan dirinya sendiri, sehingga mereka semua berakhir punah di planetnya sebelum dapat menjelajahi luar angkasa. Atau mungkin ada alien penguasa di luar sana yang menghancurkan peradaban alien-alien lainnya sehingga membuat galaksi kita kosong. Jika benar, maka kita tinggal menunggu giliran saja sebelum disantap oleh alien penguasa tersebut. Meskipun terdengar lucu, tapi mungkin saja mereka ada di antara kita, sedang mengintai kita dengan tujuan yang tak diketahui. Atau mungkin kehidupan di alam semesta sendiri sangatlah langka. Mungkin dibutuhkan kondisi yang sangat khusus agar kehidupan dapat bermula di suatu tempat. Atau mungkin kita belum bertemu kehidupan lain karena kita adalah kehidupan yang pertama. Mungkin kita benar-benar sendirian di galaksi ini, atau bahkan alam semesta kita ini. Selama ini kita hanya mencari sesuatu yang tak pernah ada. Ya, mungkin terdengar mengerikan, tetapi ini juga adalah kemungkinan jawaban dari Fermi Paradox. Jadi pertanyaan ini seakan menyadarkan kita bahwa masih banyaknya hal yang tak kita ketahui di alam semesta ini. Mungkin sudah terlalu lama kita fokus di sini, dan mungkin sekarang sudah saatnya kita berkolaborasi untuk hal-hal yang jauh lebih besar di luar sana. Terima kasih. Nah, saudara-saudara, menarik bukan dalam video tadi, di mana video itu tadi melukiskan di mana posisi manusia sekarang ini termasuk gereja. Kita sedang berulang tahun, tetapi sekaligus di tengah penderitaan karena saudara-saudara kita di seluruh dunia juga merasakan betapa akibat virus corona. Semua harus tinggal di rumah, kalau keluar rumah harus menjaga jarak atau social distancing. Kemudian ada juga kita harus selalu hidup bersih. Kalau tangannya kotor segera cuci tangan. Dan juga harus selalu pakai masker. Nah, ada hal yang menggelitik di hati manusia dalam situasi sekarang ini. Misalnya ada yang bertanya, di mana Tuhan coba sekarang ini? Semua pada meninggal karena virus. Dalam penderitaan, di mana Tuhan? Ada lagi yang bertanya, corona ini sebetulnya yang menciptakan siapa sih? Wes, di bidang politik ramai juga. Apalagi di era sekarang ekonomi itu kan jadi primadona kehidupan. Sehingga konon katanya sih para ahli ekonomi ada perang dagang dua negara besar. Wes, ada lagi yang mengatakan pasti yang menciptakan negara X. Satunya lagi, pasti satunya. Nggak ada habisnya, saudara-saudara. Ternyata termasuk juga tadi di Fermi Paradox melukiskan hakikat kita sebagai manusia yang memang menjadi salah satu bagian watak gawan lahir kita itu selalu bertanya, mempertanyakan segala sesuatu. Jadi manusia bertanya itu wajar bukan? Termasuk kenapa sih kita lahir kok harus menderita seperti ini? Nah,
Kita tahu di dalam Alkitab kita, Kejadian pasal 1 dan pasal 2 dilukiskan ketika Tuhan Yesus Tuhan Allah Bapa di surga menciptakan Adam dan Hawa. Manusia pertama itu tidak dicipta pasti dengan kepala yang kosong, tidak. Karena dilukiskan manusia adalah gambar ilahi. Diambil dari tanah, berarti ada bagian tubuh, ada yang berjiwa dan menurut istilah Aristoteles, tubuh, jiwa, dan roh. Berarti manusia itu pasti lengkap. Ada pikiran, ada perasaan juga, jiwa, ada rohnya. Tidak bisa hanya salah satu saja yang ditonjolkan, bukan. Tetapi menariknya bahwa makhluk penanya ini, orang bilang homo sapien, mau makhluk pemikir, juga bertanya, selalu mempertanyakan secara epistemologis ilmu pengetahuan segala hal yang ada di seputarnya ini. Ternyata di Alkitab juga dia tidak hanya gambar ilahi, tapi manusia juga yang dipercaya mengelola alam semesta ini. Bisa dibaca di Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Terutama coba kita perhatikan di sini yang pasal 2 di ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di sini dikatakan manusia itu dipercaya Tuhan bahwa dia tidak hanya mengolah, apalagi to exploit it, tapi juga memelihara. Dalam bahasa Jawa, hangrekso. Orang mengolah, ning hangrekso. Memelihara bumi ini. Nah, tapi ternyata 500 atau 400 tahun yang lalu ada seorang ilmuwan yang mengatakan, tapi Pak, Bu, manusia itu ternyata serigala bagi sesamanya. Begitu namanya Thomas Hobbes. Dia mengatakan ternyata manusia itu homo homini lupus. Bukan hanya makhluk homo sapien, tapi manusia serigala, predator bagi sesamanya. Waduh, kalau ini betul, benarlah yang disaksikan di Alkitab. Kita sudah rusak karena dosa. Termasuk juga persoalan penderitaan yang sekarang ini. Pergumulan seperti dilukiskan di Fermi Paradox, itu menarik juga. Misalnya tadi dikatakan, kira-kira di luar planet kita ada kehidupan lain enggak? Para ahli jelas menjelaskan, to explore, ternyata galaksi kita tidak hanya galaksi Bima Sakti. Wah, ada jutaan, bahkan miliaran bintang-bintang di sana, luas sekali. Antara planet satu, bumi atau matahari ke yang terjauh, konon dikatakan berapa jaraknya kalau bikin pesawat terbang atau pesawat yang dengan kecepatan cahaya itu pun masih butuh ribuan tahun sampai ke sana. Betapa hebatnya alam semesta ini. Bisa juga ada UFO, Unidentified Flying Object, atau benda aneh asing yang berterbangan itu. Sehingga manusia bertanya, kira-kira itu ada nggak ya kehidupan di luar sana? Padahal kita sudah 40 tahun memasang sarana radar untuk menangkap sinyal, ono enggak? Sampai hari ini tidak ada jawaban. Sehingga ada beberapa probability, kemungkinan ya. Salah satu yang menarik tadi kemungkinannya jangan-jangan ada planet lain dihuni makhluk yang mau berhubungan dengan kita karena wegah melihat spesies manusia di bumi itu pintar-pintar tapi sukanya saling menghancurkan. Satu bikin bom nuklir, mengancam negara yang lain. Satunya bikin senjata laser, tidak ada habisnya sampai hari ini. Gegeran terus. Nah saudara-saudara, jangan-jangan COVID ini muncul juga karena kecerobohan kita. Kalau ada yang bertanya, ini dari Tuhan apa dari siapa ini? Kalau Tuhan mencipta alam semesta ini di Kejadian 1 sangat baik dan diberkati, pasti tidak ada kumannya. Tapi akibat dosa mungkin juga ceroboh. Karena sejak 500 tahun yang lalu manusia sudah menciptakan ilmu alat untuk mengeksplor alam semesta, bahkan dihabis-habiskan. Hutan dibabat, banjir. Kemudian apalagi lingkungan rusak, plastik menumpuk.
Ayo, sekarang kalau bertanya, di mana Tuhan? Saya tidak setuju pertanyaan itu. Saya lebih suka, di mana aku Tuhan sekarang? Karena aku sudah hilang di hadapanmu. Karena nuruti karepnya sendiri. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab, sama dengan ketika Tuhan Yesus menghadapi ada orang pengemis buta. Yang buta itu sejak lahir. Sehingga tanya pada Tuhan Yesus, Tuhan, ini yang berdosa ini orang tuanya atau anaknya? Nah, menarik, jawaban Tuhan tidak selalu 1+1 sama dengan 2. Ia menjawab dengan filosofis teologis. Ya, yang berdosa bukan anaknya, bukan juga orang tuanya, tetapi supaya Tuhan dimuliakan. Ayo, coba gimana? Itu artinya, saudara-saudara, sering kita bertanya dan jawabannya, harapannya, pasti ini Tuhan yang menciptakan. Ujung-ujungnya kita menyalahkan, biang kerok dari segalanya itu dari Tuhan. Padahal manusia ketika ia mempertanyakan Tuhan, adilkah dengan derita ini? Dari mana penyakit ini? Padahal ketika ia merusak bumi alam semesta, dia tidak pernah bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku sudah adil kepada alam semesta ini? Nah, saudara-saudaraku kasih Tuhan, di tengah derita sedemikianlah gereja dipanggil menjadi saksi. Tadi di Kisah Para Rasul dilukiskan Tuhan Yesus naik ke surga, ketika ia ditutupi awan, ada malaikat yang mengingatkan muridnya, "Hei rek," ini kalau dalam bahasa Jawa, "ojo kedelengen delok dhuwur ae." Maksudnya, yakinlah bahwa ia memang ke surga, tapi juga kehidupan beriman jangan hanya vertikal, tetapi juga horizontal. Di bumi ini kamu harus bekerja. Kalau sekarang banyak persoalan, tidak perlu, tidak selalu kita harus mengamati angkasa, ada kehidupan lain nggak? Oke lah, itu probability mungkin ada, mungkin tidak. Tetapi manusia sebelum mendarat di Mars misalnya, bulan sudah kan? Persoalan di bumi ini, mari kita selesaikan. Ada penderitaan yang kita sendiri juga sulit menjawab sampai hari ini. Sama juga dengan pertanyaan duluan mana, telur ataukah ayam? Oh, disi andok Pak, telur. Loh, kalau telur siapa yang bertelur? Oh, kalau begitu ayam. Oh iya, kalau ayam duluan berarti ayam itu netes dari telurnya siapa? Oh, bulat saja. Pertanyaan itu tidak habisnya. Di sini kita diingatkan firman Tuhan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Janganlah kamu berpikir melebihi akalmu. Artinya bukannya manusia tidak boleh berpikir. Boleh dong, wong Tuhan menciptakan otak saya tidak kosong. Tapi ketika ada saat tertentu, ada hal-hal yang otak saya tidak gaduh. Memang segini kemampuan saya. Tapi ada hal yang lebih penting daripada saya hanya bulat persoalan epistemologis yang belum selesai sampai hari ini. Mending kita berkarya, apa yang bisa kita lakukan. Jangan lupa, kita diingatkan tadi di surat 1 Petrus pasal 4 dan pasal 5, Tuhan Yesus nanti juga akan datang di hari kiamat, akhir zaman. Dan disinilah kita berkarya, hit et non, di sini dan kini. Nah, berkarya di sini, di tengah derita ini, ternyata penderitaan tidak selalu sesuatu yang harus dihindari. Kalau itu bagian untuk memuliakan Tuhan, ini kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Oh, keliru ya saya. Artinya ada lagu yang indah bahwa waktu pemberian Tuhan itu adalah kesempatan bukan untuk berbuat jahat. Sebaliknya, ini perbuatan baik yang harus kita lakukan karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ia sudah bersolidar dalam derita dan kematiannya. Dan ia telah menang dan naik ke surga. Nah, bagi orang percaya, hidupnya yang selalu setia, yang menang bersama Kristus, ini kesempatan berbuat baik. Bahwasanya untuk berbuat baik, di situ ada unsur derita, ini bukan derita karena dosa. Tapi derita kesempatan diizinkan Tuhan, kita ikut menderita. Coba ada beberapa dokter kita yang di bidang medis untuk menolong korban COVID itu. Ikut mati juga. Kita yang diminta tinggal di rumah, seringkali orang Jawa bilang ngeroweng. Belenger Pak tinggal di rumah. Jangan hanya persoalan dosa, tapi itu satu cara juga kita rendah hati mendengar kata para ahli, social distancing, menjaga jarak, hidup bersih, cara hidup bersih,
itu menghindar karena kita titah, bukan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, betapa perjuangan yang para ahli medis itu yang berusaha menemukan virus, virologi, ahli virologi. Kemudian bagaimana pejuang kesehatan itu bekerja siang malam meninggalkan keluarga. Mereka tidak hanya bosan, mempertaruhkan nyawanya. Kita hanya diminta menderita untuk tinggal di rumah, menahan diri. Itu saja sudah mengeluh. Ingat, pengharapan kita lebih dari sekedar keluh kesah. Justru kita harus berkarya di sini. Tadi kita diingatkan di surat 1 Petrus pasal 4 dan pasal 5, derita itu tidak selalu harus dihindari. Kalau itu diizinkan Tuhan, bukan juga kita nikmati. Kita berupaya lepas dari derita, berjuang, mendoakan juga ahli virologi juga ya, ahli medis, kesehatan. Tetapi mari kita di tengah kondisi situasi terburuk ini, di tengah HUT kita yang kita syukuri juga, padahal kita sudah mau bersuka cita loh. Ini ada gamelan, ada apa sudah disiapkan. Tapi gara-gara ada COVID buyar semua. Tapi karena sekarang penderitaan semuanya butuh pertolongan, mari kita berbagi. Entah dengan sembako, saling menolong. Walaupun kita berbagi itu biasanya orang medit, kikir itu biasanya emoh. Tapi kalau bersyukur, ini supaya sama-sama hidup semua, saya harus berbagi. Demikianlah firman Tuhan, bahwa tadi di tengah derita kita juga diingatkan, Roh Kudus akan memberi kita kemampuan, kreativitas untuk mampu menahan, untuk mampu berjuang, sehingga kita semuanya selamat. Salam sehat, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Amin. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita akan masuk ke dalam persembahan pujian yang dilakukan atau dipersembahkan oleh kelompok anak-anak muda kita. Silahkan dilihat dan dihayati yang satu ini. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
Demikian tadi persembahan pujian dari pemuda. Sekarang tiba saatnya akan kita lakukan pengakuan iman kita sesuai dengan kredo pengakuan iman kita. Itu bisa dihayati dimanapun kita berada. Tidak hanya ritual vertikal di tengah ibadah kita. Dimanapun Anda berkarya. Dan akan dilayani, dipandu rekan majelis jemaat kita. Yang dikasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita ungkapkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jikalau Tuhan berkenan menjadikan GKJW Lawang terus tumbuh dan berkembang, menghasilkan buah-buah damai sejahtera bagi seluruh ciptaan, sudah semestinya kita pun semakin dewasa memandang kehidupan, bahwa persoalan berkat, rezeki, hasil bumi tergantung juga secara etis. Kita memberlakukan berkat itu tidak hanya meminta, tetapi bagaimana kita juga hidup kudus, rendah hati di hadapan Allah, tidak loba atau tamak, tetapi juga tidak kikir, manakala hidup kita diberi kelimpahan berkat. Bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan agar kita berdoa, "Kerajaan-Mu datanglah di bumi ini"? Mari kita menyampaikan rasa syukur sebagai bagian bahwa kita juga ikut menghadirkan pemerintahan Allah di bumi. Sambil mengingat sabda Allah yang disaksikan dalam Mazmur pasal 126 ayat yang 4 sampai 6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun di tengah pandemi COVID-19, hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan dengan berkecukupan. Untuk itu, mari dengan sukacita kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Tentu persembahan yang terbaik yang akan kita haturkan kepada Tuhan. Pada minggu pagi ini kita akan mempersembahkan selain persembahan minggu, istimewa persembahan syukur dalam rangka HUT GKJW Jemaat Lawang yang ke-55. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi 167, kita pujikan ayat 1 dan 2. Kulo tansah ngraosken bingah. Kami rohani Allah
Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adik-adik semua yang di rumah, pemuda-pemuda kekasih Tuhan, dalam suasana ibadah sukacita ini, di dalam tradisi wisdom Jawa, ya, bahwa menandai ungkapan syukur biasanya dalam bentuk tumpeng. Nah, ini akan kita potong, ujungnya gunungannya ini, dan ada lilin umur 55 tahun ini melukiskan bahwa gereja kita boleh eksis karena penyertaan Tuhan hingga hari ini berumur 55 tahun. Nah, biasanya banyak warga kita yang hadir, tapi karena hari ini ya ada social distancing dan sebagainya, diwakili saja deh. Kalau mencari warga yang paling sepuh, majelis kita belum terlalu sepuh juga, Pak Sur. Wis tengah-tengah saja ya, karena itu kita undang Bu Lita. Wah, ini the lady first. Disilakan. Bapak Ibu, saya akan memotong tumpeng ini. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 gerejaku terkasih yang telah didirikan Tuhan Yesus di sini, dan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tumpeng saya potong. Mari kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah. Ibu bapak, saudara-saudaraku, tibalah saatnya di tengah sukacita ini kita akan berdoa. Tentu saja yang pertama, betapa gereja kita sudah diberi usia yang sangat panjang, 55 tahun. Yang kedua, ucapan syukur kita yang berupa persembahan yang Bapak Ibu kumpulkan di rumah-rumah, bisa nanti melalui ketua-ketua kelompok atau majelis rekat, atau langsung ke gereja, kita doakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih bahwa pagi yang teduh pada minggu hari ini, kami boleh mensyukuri ulang tahun kami yang ke-55 tahun, sekalipun tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya.
tetapi kami mengucap syukur dengan membahana betapa di tengah derita karena virus COVID-19 pun kami diizinkan sehat. Kami diizinkan merayakan ulang tahun gerejamu yang ada di Desa Kalirjo, Kecamatan Lawang ini. Berkatilah pertumbuhan iman kami. Berkatilah upaya gereja menjadi jalan berkat, tidak hanya Engkau berkati, tetapi menjadi jalan berkat buat sesama, lebih-lebih ciptaan alam semesta yang cenderung rusak karena kecerobohan kami manusia yang berdosa ini. Ya Bapa, sebagai salah satu bentuk ungkapan syukur, manakala kami juga mengumpulkan persembahan, kiranya ini Tuhan berkati, upaya kami juga berbagi dengan sesama, melalui entah sembako atau bentuk pertolongan yang lain, bagi yang sangat membutuhkan, tolonglah. Kami juga berdoa untuk warga negara kami, terutama yang terpaksa harus meminta-minta di jalan raya. Mampukanlah kami untuk berbagi dengan saudara-saudara kami yang mereka kami butuhkan dalam hidup ini dan mereka membutuhkan kami juga. Ya Allah Bapa di surga, masih banyak hal yang ingin kami ungkapkan dalam doa ini. Tetapi sebelum mulut bibir kami mengucap, Tuhan jua yang tahu akan kebutuhan kami yang terbaik dan Kau sanggup memberikannya sesuai dengan rancangan. Izinkan kami menutup dengan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadat ini, sebagaimana saya singgung di depan bahwa Kamis kemarin pada hari ibadah kenaikan Tuhan Yesus dibuka kegiatan rutin gereja kita tiap tahun yang disebut dengan bulan Gospel, kesaksian dan pelayanan. Terkait dengan itu ada beberapa warta jemaat yang akan disampaikan oleh Panitro Pasamuan atau Sekretaris Jemaat oleh Bapak Penatua Iwan. Disilakan. Tambahan untuk warta jemaat dalam rangka bulan Gospel yang pembukaannya sudah kita laksanakan bertepatan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari Kamis 21 Mei 2020 melalui ibadah online, maka gereja akan melaksanakan pembagian sembako sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Mei dan bulan Juni. Untuk itu, bagi warga jemaat yang tergerak hatinya untuk saling berbagi, dapat mempersembahkan sembako berupa beras, minyak goreng, gula, maupun mie instan. Atau juga dapat mempersembahkan uang yang dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi persembahan bulan Gospel. Persembahan sembako atau uang dapat langsung diserahkan ke gereja atau dititipkan ke anggota majelis yang terdekat. Persembahan diserahkan terakhir 14 Juni 2020. Demikian warta jemaat. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan penuh sukacita. Saudaraku, memang masih banyak persoalan kehidupan yang rumit dan kompleks yang sekarang ini sedang dihadapi gereja milik Tuhan Yesus. Apalagi di tengah bencana bukan hanya nasional, internasional. Saudara kita yang lain ikut merasakan sedunia adanya pandemi akibat COVID-19 ini. Pandemi COVID-19. Sehingga jika kita tidak memandang atau tidak memiliki pengharapan surgawi, pasti kita cepat lelah, bahkan bisa frustasi atau berputus asa. Tapi disinilah Tuhan Yesus menemani kita, berjanji menemani kita sebagai sahabat.
bersolider sebagaimana deritanya sudah dilakukan di kayu salib 2000 tahun yang lampau. Satu kemenangan kebangkitannya adalah agar menjadikan kehidupan kita di planet bumi ini tetap semarak, bahagia dan penuh pengharapan menuju langit dan bumi yang baru yang akan datang. Nah, hal yang terjadi manakala kita adalah sebagai gereja, yaitu keluarga yang diciptakan Allah. Gereja yang adalah merupakan orang-orang kudusnya. Setiap saat selalu membutuhkan rekonsiliasi, pendamaian, penebusan terus-menerus panjang masa. Nah, dalam hal ini, Tuhan Yesus dalam deritanya telah memberi teladan abadi buat kita. Mari kita lanjutkan karyanya ini selama musim masih berganti musim di alam semesta ini. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Di ulang tahun jemaat kita yang 50 tahun ini, mari kita selalu mengingat bahwa Ia memang tidak pernah menjanjikan bahwa segala yang kita upayakan mesti sukses menurut ukuran dunia ini. Tuhan hanya menginginkan satu hal, kita tetap setia dalam gagal maupun berhasil. Bukankah yang Ia janjikan lebih utama, Ia selalu bersedia membersamai kita, menjadi sahabat, menemani perjuangan dan derita kita di dalam pasang surut kehidupan ini, hingga menuju akhir zaman. Nah, bagaikan juga langit yang tidak selalu berwarna biru, namun terkadang ada mendung, kelabu, dan kelam. Tetapi bunga-bunga bermekaran juga tanpa air mata, namun di balik semuanya itu, Tuhan selalu menyediakan pelangi yang indah di baliknya. Ia setia berjanji dengan mengatakan, Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kini jemaat Tuhan, undurlah dalam ibadah ini dalam damainya. Dan sebelum kita mohon berkat, kita hayati satu pujian KJ 412 bait pertama. Tuntun aku Tuhan Allah. Terakhir, usai berkat, kita nyanyikan pujian di era Tuhan Yesus yang berjudul Shalom Kafirim. Mari kita hayati. Bapa, kiranya menyinarkan cahaya mulia wajahnya ke depan saudara-saudara. Tuhan Yesus Sang Putra yang adalah sumber rahmat, keselamatan, dan Roh Kudus. Guru Agung sejati, kiranya memberikan hikmat kepada kita mulai hari ini sampai Ia datang di akhir zaman. Maranatha. Amin.